Selamat bertemu kembali saudara-saudari, teman-teman yang mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan. Saudara, saya akan memulai membagi firman dari kitab Wahyu yang saya beri judul Belajar dan Diajar oleh Kitab Wahyu. Artinya saudara, saya akan membaca kitab Wahyu, saya akan mengajak Anda menyimak ya, bagi yang mau menyimak, yang merindukan untuk belajar kitab Wahyu. Dan dari situ saudara, saya akan mencoba mendapatkan pelajaran dari kitab Wahyu yang saya juga boleh bagikan bagi Anda. Pelajaran atau pengajaran dari kitab Wahyu adalah pengajaran dari firman Tuhan, dan tentunya sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi anak-anak Tuhan, karena firman Tuhan ini, kalau Anda nanti perhatikan, diberikan oleh Allah sendiri kepada saya dan Anda, jemaat Tuhan. Tetapi kalau Anda pun bukan orang Kristen dan ingin mengerti atau mengenal lebih dalam tentang Yesus, Anda bisa membacanya, bahkan Anda bisa juga ikut mempelajarinya, belajar dari kitab Wahyu ini saudara. Ya, tujuan saya adalah saya mau diberkati oleh firman Allah melalui pengajaran kitab Wahyu, dan semoga juga Anda diberkati oleh Tuhan melalui isi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, kitab yang dihindari oleh sebagian orang Kristen saudara ya. Kitab Wahyu adalah kitab yang dihindari oleh sebagian orang Kristen, dan kembali mereka punya alasannya tersendiri. Tetapi bagi saya saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab yang seharusnya, semestinya dibaca oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tidak dihindari, tetapi justru akan ditelaah dan dicari pengajarannya yang diberikan Allah melalui kitab Wahyu ini. Mungkin Anda pernah mendengarkan berbagai macam komentar tentang kitab Wahyu yang membingungkan, yang menyesatkan, dan sebagainya saudara. Tetapi saat ini saya menantang Anda untuk menyimak sendiri. Jangan hanya mendengarkan apa kata orang. Simak sendiri dari kitab Wahyu. Kalau Anda tidak punya Alkitab, ya Anda bisa buka smartphone Anda, HP Anda yang bisa download Alkitab secara gratis. Anda bisa mendapatkannya, dan dari situ Anda juga bisa menyimaknya. Di awal daripada kitab Wahyu saudara, di pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga, ini yang akan saya baca saat ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. 3 ayat di pasal pertama ini saudara memegang peranan penting bagi saya dan Anda dan setiap orang yang mau diajar
oleh firman Allah melalui kitab Wahyu. Karena di sini kita diberikan penjelasan yang sangat jelas, jikalau kitab Wahyu ini adalah berisi tentang wahyu Yesus Kristus. Kalau Anda perhatikan, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini intinya adalah tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang akan digenapi berhubungan dengan Yesus Kristus. Kitab Wahyu ini bukanlah kitab yang berisi puisi atau berisi hal yang lain, saudara, ya, atau berisi seperti orang lain katakan alegori dan sebagainya, cerita alegori. Tetapi kalau Anda baca dengan baik, Anda saksikan, Anda simak dengan baik, ya, di awal daripada kitab Wahyu ini telah menjelaskan kepada kita, kepada pembacanya, tentang isi daripada kitab Wahyu ini, yang mana tidak lain adalah pernyataan tentang Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi, apa yang akan digenapi, apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kalau Anda perhatikan, saudara, di dalam kitab Wahyu ini sendiri, di ayat ketiga, berisi janji bahagia. Yang berbunyi, berbahagialah ia, kalau itu saya, kalau itu Anda, ya, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurutinya apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya dan Anda dan setiap manusia yang mau membacakan, yang mau mendengarkan, dan yang mau menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, orang tersebut sesuai dengan apa yang diberikan oleh kitab Wahyu ini adalah orang yang berbahagia. Jadi, saudara, ini juga boleh menjadi nantinya panduan bagi kita setelah kita, saya atau Anda selesai diajar oleh kitab Wahyu. Kita akan mendapat atau kita akan menjadi penerima janji bahagia ini. Dan itulah, saudara, yang menjadi alasan kuat bagi saya mengapa setiap orang Kristen, ya, mengapa setiap gereja Kristen perlu, bahkan istilahnya harus mengajarkan kitab Wahyu ini kepada jemaatnya. Karena apa? Karena kembali kalau Anda perhatikan, kitab Wahyu ini diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus untuk disampaikan kepada hambanya yang bernama Yohanes untuk diteruskan kepada jemaat Tuhan, saudara. Ya. Jadi kembali, saya menantang Anda yang masih belum mau setelah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen, belum pernah mau diajar oleh kitab Wahyu untuk membuka, untuk menyimaknya, untuk belajar dan bersedia diajar oleh firman Allah melalui kitab Wahyu. Dan setelah Anda, saudara, nanti selesai sampai di akhir, ya. Selesai sampai di akhir, bukan stop di sepertiga jalan, bukan stop di setengah jalan, tetapi sampai akhir. Sesuai dengan firman Tuhan ini, kalau Anda mengikuti dengan baik pengajarannya, Anda akan mendapatkan berkat bahagia itu. Oleh karena itu, simaklah dan ikutilah apa yang akan saya bacakan dan apa yang Anda akan dapatkan dari pengajaran kitab Wahyu. Tuhan memberkati.